Bukanlah lazim ucapan seseorang ketika dikatakan ya bahwasannya kami adalah Ahlussunnah, berarti maknanya ente mengaku ente tahu masuk surga. Selain dari ente semua masuk neraka. Ini lazim yang tidak lazim. Ini pengharusan yang Anda haruskan kepada kami yang tidak ada keharusan di situ. Mafhum di sini? Sebagaimana juga sebaliknya. Bisa saja orang yang dia tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terjatuh dari perkara bid'ah-bid'ah. Iya, terjatuh dari perkara-perkara mungkar yang itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Bisa saja apa? Allah mengampuni dosanya, masuk di dalam surga. Mafhum? Karena Allah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dari ya selain orang yang berbuat di bawah kesyirikan, bid'ah. Itu tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Orang memperingati Maulid Nabi misalnya, zikir berjamaah, apakah itu mengeluarkan mereka dari Islam? Enggak. Tidak mengeluarkan mereka dari Islam, mereka muslim. Nah, ketika ada dosa-dosa yang dilakukan yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, bisa saja Allah mengampuni dosanya dan masukkan di dalam surga. Walaupun dia tidak berjalan di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama itu tidak dikatakan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, maka dia tetap di bawah tahta masyiatillah. Dan sebaliknya saya tegaskan kembali, orang yang berintima kepada sunnah, berjalan di atas sunnah, berjalan di atas manhajus salaf, kemudian ada dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dilakukan, yang itu tidak mengeluarkan dia dari daerah Ahlussunnah, bukan berarti nanti dia pasti masuk surga. Dosanya tidak berpengaruh karena dia sudah dilabelkan Ahlussunnah. Tidak, tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian yang kita lihat dari kekhawatiran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, Rasul sendiri mengatakan, anta min ahlil jannah, engkau adalah dari penghuni surga. Iya, tetapi bersama dengan itu Umar bin Khattab berkata, lau nada munadi minas sama, kalau seandainya suara dari langit, ada suara dari langit terdengar, innakum dakhilunal jannah illa rajulan wahidan la khiftu anahu. Kalau seandainya ada suara dari langit dan terdengar bahwasanya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya masuk surga kecuali satu orang, wallahi kata Umar, saya takut satu orang itu siapa? Saya. Umar itu sudah dijamin masuk surga, anta min ahlil jannah. Tapi khawatir atau tidak? Khawatir. Nah, bagaimana lagi? Rasulullah hanya mengkhabarkan Ahlussunnah itu akan jalan menuju surga. Faham ya? Tidak disebutkan nama saya, nggak disebutkan nama antum, nggak disebutkan pesantren kita, nggak disebutkan ini dan itu. Kemudian kita menganggap kita pasti masuk surga. Ya, ini adalah fahmul khati'. Ini pemahaman yang salah dan keliru. Pemahaman ya salah dan keliru. Dan antum juga kalau seandainya ada yang memahami demikian, antum pasti salah, keliru antum. Berarti yang nggak ikut sunnah masuk neraka pasti semuanya? Enggak. Berarti yang ikut pengajian di sini semuanya pasti masuk surga. Dosa apapun yang dilakukan? Enggak. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Cuma ya mereka kalau seandainya tidak berbuat dari kekufuran, pasti mereka selamat dari kekekalan api neraka. Kekekalan api neraka. Adapun dimasukkan dia ke dalam surga beberapa saat untuk membakar dosanya, bisa saja terkena siapapun. Bisa saja terkena siapapun. Bisa difahami ya? Jelas ayo ikhwan? Ini harus untuk pahami baik-baik. Harus antum pahami baik-baik. Jadi jangan sampai tanyakan ke Ahlussunnah, hana temayang hana masalah. Yang penting ke Ahlussunnah wal Jamaah. Kita yang penting sudah Ahlussunnah wal Jamaah, mabuk-mabuk sian, alhamdulillah. Yang penting Ahlussunnah. Hana temayang pi hana alhamdulillah, yang penting Ahlussunnah. Enggak bisa kayak gitu. Ya, amalan ya penamaan terhadap sesuatu enggak membuat kita jadi suci. Antum tinggal di kota Madinah misalkan. Antum tinggal di kota Madinah dan misalkan Rasulullah masih hidup bertetangga dengan Nabi. Tapi kalau amalan-amalan yang kita lakukan, amalan-amalan yang jelek, itu juga nggak bisa menyelamatkan kita. Faham? Apa kata Rasulullah kepada Fatimah?
Ya Fatimah binta Muhammadin la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, aku tidak akan bisa menolongmu sedikit pun di sisi Allah kecuali apa? Iman dan amalanmu yang bisa menolongmu. Lah kalau seandainya Fatimah hidup di zaman Rasulullah, putri Rasul, darah daging Rasulullah, ya tidak akan bisa diselamatkan oleh Rasulullah kecuali iman dan amalan yang beliau lakukan. Lah apalagi cuma kita mendompleng nama Ahlussunnah wal Jamaah kemudian pasti masuk surga. Jelas ya?